Sebelumnya, saya akan menerangkan mengenai pengertian korupsi. Pengertian korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengandaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Dan di sini saya akan menerangkan kerugian keuangan negara karena korupsi. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Kerugian keuangan negara dapat berbentuk 1. Pengeluaran suatu sumber kekayaan negara atau daerah dapat berupa uang atau barang yang seharusnya tidak dikeluarkan. Yang kedua, pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara atau daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku. Yang ketiga, hilangnya sumber kekayaan negara atau daerah yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif. Yang keempat, penerimaan sumber kekayaan negara atau daerah lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan regulasi. Yang kelima, timbulnya suatu kewajiban negara atau daerah yang seharusnya tidak ada. Yang keenam, timbulnya suatu kewajiban negara atau daerah yang lebih besar dari yang seharusnya. Yang ketujuh, hilangnya suatu hak negara atau daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah hak negara atau daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima. Suap menyuap. Suap menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat walaupun melanggar prosedur. Suap menyuap terjadi jika ada transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Suap menyuap dapat terjadi pada PNS, hakim, maupun advokat dan dapat dilakukan antar pegawai ataupun pegawai dengan pihak luar. Suap menyuap antar pegawai dilakukan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar dilakukan ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Tindak korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur di dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perubahannya, yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur, yaitu setiap orang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah.
Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan tersebut korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur. Setiap orang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Perbuatan curang. Seseorang yang melakukan perbuatan curang secara sengaja dan dilakukan untuk keperluan pribadinya. Hal ini sangat merugikan banyak orang. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, seseorang yang melakukan perbuatan curang akan dikenakan hukuman pidana setidaknya 2 tahun penjara dan paling lama 7 tahun dan atau dikenakan denda sebesar 100 juta dan paling banyak 350 juta. Berdasarkan pasal tersebut, beberapa contoh perbuatan curang. 1. Seorang pemborong, ahli bangunan, dan penjual bahan bangunan yang melakukan kecurangan ketika pendistribusian bahan baku. Hal ini dapat merugikan keselamatan orang lain dan seorang pengawas bangunan yang membiarkan hal tersebut terjadi. 2. Seseorang yang melakukan tugasnya dalam pendistribusian bahan dan alat yang digunakan oleh TNI dan Polri melakukan kecurangan. Hal ini dapat merugikan ketika peperangan terjadi. Pemerasan adalah perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya. Walau melanggar prosedur, pemerasan memiliki unsur janji atau menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Pemerasan diatur dalam pasal 12 huruf E, G, dan H UU 2000-2001 memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Pasal 12 huruf E UU 2000-2001. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuai bagi dirinya, menyalahgunakan kekuasaan. Pasal 12 huruf G 2000-2001. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya. Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Pasal 12 huruf B UU 2000-2001. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri, penyelenggara negara yang lain, atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum mempunyai utang kepadanya. Diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Nah, selanjutnya kita masuk dalam penggelapan dalam jabatan. Nah, di Indonesia sendiri nih, penggelapan jabatan telah menjadi sebuah fenomena yang sulit dibantah di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintah. Nah, praktik menggelapkan uang yang disimpan karena jabatan telah terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik dari legislatif, eksekutif, maupun dari yudikatif. Dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pejabat tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, perbuatan menggelapkan barang, uang, atau surat-surat berharga yang berada dalam wewenang seseorang atau yang telah dipercayakan kepadanya dikenal dengan istilah penggelapan. Nah, di Indonesia sendiri telah diatur undang-undang yang mengatur tentang penggelapan dalam jabatan, yaitu pasal 327 sampai 377 KUHP yang berlaku bagi masyarakat biasa. Kemudian untuk pasal 415 KUHP sampai pasal 417 KUHP bagi seseorang yang berstatus pegawai negeri yang melakukan penggelapan dalam jabatannya. Namun seiring dalam perkembangan zaman nih, penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih karena dilakukan oleh orang yang berpendidikan, yang berstatus sosial serta mempunyai kekuasaan dan mempunyai wewenang. Selain itu, penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara telah termasuk sebagai tindak pidana korupsi yang telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana penggelapan dalam jabatan menjadi salah satu dari jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan, padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan ATK atau alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintah menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan untuk meraih kemenangannya. Selanjutnya adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 30 hari sejak menerima gratifikasi. Pasal 12C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi terjadi apabila pihak pengguna layanan memberikan sesuatu kepada pemilik layanan tanpa adanya penawaran, transaksi, atau deal untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Gratifikasi lebih sering dimaksudkan agar petugas layanan tersentuh hatinya agar kemudian hari dapat mempermudah tujuan pihak pengguna jasa. Namun, hal tersebut tidak diungkap saat peristiwa pemberian terjadi. Dasar hukum yang melandasi gratifikasi adalah pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal 12C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 PMK 06 2021 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 PMK 06 Tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun hukuman sanksi yang termuat dalam pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar.